TEL ini adalah kepanjangannya tetra etil lead. Nah, etilnya C2H5, tetra ada Ta4, leadnya itu adalah PB gitu ya. TB. Yes. Nah, ini mah sejarahnya concern dari toxic itu lead itu mau nggak mau akan menjadi produk dari combustion gitu ya. Nah, makanya produknya itu jadi ini pasti gasolin pasti konten PB kan ya, karena memang dia aditifnya pakai ini tujuannya mah baik for increase octane number. Interesting. Tetapi setelah beberapa pakai, kayaknya mungkin puluhan tahun pakai, nah baru ketahuan oh ternyata itu toksik. Karena ada beberapa akibat yang terjadi adalah intelijen beberapa anak itu akibatnya decrease karena dia Oh. menghirup PPO. Jadi gasoline. Nah, mau nggak mau ini adalah ada PPO. Nah, saya lupa PPO atau PPO2. Nah, ini tuh berupa gas. Nah, kita PPX misalnya. Nah, gas. Nah, ini dihirup di beberapa, misalkan kalau misalkan mau nggak mau, kalau misalkan in the traffic light kan mau nggak mau ada berhenti ya. Tapi ini ya buat negara-negara yang berkembang, karena kan eh, soalnya kalau misalnya traffic light di beberapa negara kan mungkin ada yang ngamen apalah apa gitu Oh. ya. Yeah. Nah, ternyata itu terindikasi bahwa itu intelijennya dia turun Oh. intelijensinya. Nah, inilah kemudian setelah ada beberapa health problem, nah, akibatnya apa? Akibatnya ditelusuri, oh ternyata ada PB yang ada di organ humannya. Nah, pada saat itu udah langsung ketika udah ketahuan lewat research, maka TL ini dilarang. Gila. Nah, Oh. kemudian nih, concentrate of lead has result in the being phased out in the most country, cannot use with. Nah, ini juga akibatnya ternyata catalytic converternya itu poison. Poison. Poison the catalyst. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika jadi si knalpot itu dia pakai catalytic converter. Nah, catalytic converter tujuannya untuk reduce harmful gases. Jadi misalkan like CO, nah ini akan diubah menjadi CO, dia menjadi harmless gases, gitu ya. Kemudian ada NO. Nah, NO itu diubah menjadi N2, nanti dia react sama CO, ini jadi CO2 gitu ya. Oh. Nah, jadi semuanya adalah yang harmful jadi harmless gitu ya. Nah, sekarang di sini yang harmful jadi harmless itu adalah fungsi yang ingin katakan ya the function desire in catalytic converter gitu ya. Dia pakai yang namanya platinum PT. PT. Jadi ya udah ya, intinya didesain sedemikian rupa dia konten PT, tapi dia pasti akan memperhatikan surface areanya juga cukup luas. Jadi mungkin beberapa lempeng-lempengan gitu ya, supaya surface area contact with gases gitu ya. Itu ada di knalpot dan umumnya semua knalpot sekarang pasti punya catalytic converter. Nah, kalau dia menggunakan PB, nah PBO ini akan menjadi yang namanya, kalau bahasa Indonesia sih kerak ya. Kalau misalkan di Inggris apa ya? Kerak. Coba ya saya cari ya. Iya. Kerak telur yang ada ya. Crust. Oh Oh. masa keras ya. Ntar. Kerak lapisan kulit permukaannya keras yang muncul ketika jadi misalkan satu
Nah ini misalkan mulus, ini mah PT-nya, lama-lama ini PPO ini nempel. Oh, Nah itu yang because bisa of the PbO2 or PPO-nya, PbX. Yeah. PPX ini. Jadi lama-lama ini keras banget, dan itu akibatnya apa? Dia kan cover Mm. PP-nya. Nah jadi kan pasti akan reduce performance of catalyst-nya. Mm. Nah itu yang menyebabkan dia dibilang, uh, di sini dibilang poison, ya poison catalyst gitu ya. Okay. Nah kemudian the solution dia pakai MTBE. Nah MTBE juga dia kepanjangan juga. Jadi aditifnya diganti from tetraethylate ke MTBE. Nah MTBE itu metil. Nah kemudian TB itu bukan tuberkulosis gitu ya. Ini adalah tersier butil. Nah kemudian ini adalah ether. Nah ethernya adalah O, kemudian ini CH3, ya ini C, CH3, 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 gitu ya. Oke, nah ini aditifnya, dan ini masih, yang ini juga sama, increase octane number ya. But there has been growing concern about its use. Oke, nah itulah. Ini ternyata juga punya masalah juga. Dia contamination drinking water katanya. Nah, contamination with MTBE make water undrinkable. Ini nggak bisa di ini. Dia ada taste sama odor. It is also suspect MTBE could be a human carcinogenic. Oke. Nah jadi pokoknya mah ya namanya eksperimen mah coba dulu, baru kalau ada yang problem ke human, ke environment, baru di stop, ganti cari lain gitu. Padahal yang baru belum tentu dia juga bagus juga. Solution. Bukan jadi solution juga gitu ya. Karena bahayanya belum diketahui, karena belum banyak yang kena misalkan gitu ya. Nah ternyata MTBE itu karsinogen. Oke, MTBE has last replaced by ethanol sekarang. Nah in US, but not in other country. Jadi bisa pakai etanol. Okay. Kemudian another solution improving octane number gasoline increase concentration of benzene. Oke, tadi kan kita tahu bensin itu bisa increase octane number ya, karena dia the highest number of octane number. Oke, ini makanya ini ada yang unik, dan ternyata saya juga baru realize itu di sini ada teorinya. Jadi ada dulu camper. Camper itu kan dipakai yang di in the cupboard kan, lemari kan ya. Camper itu contain yang namanya naftalin. Nah, structure of naftalin itu adalah bensin yang begini, bensin double gini. Oke. Nah jadi saya pernah dengar cerita bahwa dia masukin camper di dalam satu camper, pakai dulu premium, jadi sekali isi kasih satu camper. Ya, ternyata di sini ada teorinya. Kan tadi untuk increase octane number kita menggunakan yang namanya benzin. Ya, aromatik. Itu justru punya highest octane number. Jadi makanya itu pernah saya dengar, tapi saya belum pernah coba. Ya. But that's interesting. Ya, kalau nyoba sih boleh, tapi kalau misalkan ada problem ya mungkin ditanggung sendiri. Ya, ada yang berani nyoba, jadi dia coba aja gitu ada.
Tapi kan memang dia kan di contain carbon ya, jadi pasti di dalam combustion ya sudah pasti dia jadi CO2 and another ya, CO2 ya sama H2O pastinya. Oke, nah ethanol itu kemudian ini pakai bisa bensin, aromatik. However, nah ini ternyata ada problemnya juga, non-human carcinogen, and therefore must country itu set limit of the concentration of benzene in fuel ya. Not all country, however, set limit, and this limit vary considerably between country. Jadi kadang-kadang dia berbeda-beda ya, country 1 sama country 2. Contoh misalkan, sebagai contoh yang mencolok itu adalah, tapi ini bukan berkaitan sama, cuma saya mau bilang satu compound di dalam fuel tuh bisa limitnya beda-beda. Di Indo juga beda, di Singapura juga beda. Contoh yang beda, kalau di Singapura, kalau yang di sekarang, kalau di Indo masih contain sulfur. Tapi kalau misalkan di Singapura, sulfur udah nggak boleh. Ya, jadi memang limitnya dia lebih ketat gitu ya. Nah sekarang ethanol, nah why our country not use ethanol gitu ya. Dulu jadi berkaitan sama bioenergy. Bioenergy ini topik yang sangat akan terus berkembang gitu ya. Bioenergy itu berkaitan sama bioetanol, karena namanya bio, dia itu renewable resources gitu ya. Nah bioetanol maybe 10 years ago or 20 years ago dia berkembang, sekarang udah enggak gitu ya. Nah tapi kalau di Indo enggak, tapi di Brasil dia berkembang. Brasil. Nah kalau Brasil ini dia berkembang kenapa? Nah dia melakukan modification to engine. Nah lama-lama kelamaan engine-nya itu accept until 90%. Jadi ada ethanol 90%, oke, nggak masalah, bisa dipakai. Jadi bahan bakarnya mah kita masukin etanol di dalam motorcycle atau di dalam car. Tapi kalau kita nggak bisa, yang masih bisa itu adalah 10%. Dan itu persyaratannya juga cukup tinggi karena 99%. Ya. Nah, untuk mencapai purity 99% itu sangat susah. Karena lewat distillation itu persentasenya itu mentok di 97%. Nah, jadi naikin increase purity of ethanol ke 99%, 0.9 atau 0.5 itu cost-nya itu high. Ya. Nah, jadi di sini karena high cost-nya kan nggak mungkin. Jadi kalau misalkan berkaitan sama energi, pasti dia di-compare ya. Fuel, misalkan fuel sama ethanol, kalau misalkan dia high cost, ya pasti ethanolnya pasti dijual dengan harga high ya gitu ya. Nah kalau fuel ini hanya lewat distillation, ini lebih hemat, dia lower cost, ya sudah, maka yang ini justru yang ininya pasti nggak akan tahan lama karena terlalu higher cost. Nah kalau di Brasil kenapa dia sukses ya untuk dia menggunakan change to renewable resources gitu ya, renewable biofuel gitu ya, ethanol. Nah, karena dia dia punya perkebunan sugarcane. Jadi sugarcane-nya itu banyak banget. Ya, jadi mau nggak mau etanolnya juga jadi cheaper jadinya. Ya. Nah, dan juga dia melakukan apa? Modification dari mesinnya. Modification of engine.
Ya, jadi mau nggak mau pasti harus pakai etanol. Nah, begitu. Jadi semuanya saling cuma di sini want to show that apa namanya untuk use energi itu kebijakannya mah banyak banget lah. Hmm. Satu berkaitan sama farmingnya to produce raw material become ethanol, and then the government misalkan harus memakai engine, harus melakukan modification of engine, harus melakukan research kayak gitu Hmm. ya, Hmm. jadi manufacturer gitu ya. Oke, kita continue. Hmm. Nah, di sini catalytic cracking. Nah, catalytic cracking dia increase yield of gasoline. Nah, untuk ini maksudnya begini. Di dalam proses distillation itu many product. Jadi kita berawal dari petroleum. Ini yang dinamakan crude oil. Inilah yang diambil dari dalam banget lah gitu. Ada tampung apa ini mah untuk mencari crude oil di perut bumi juga perlu eksperimen yang harus detect, mencari dan sebagainya. Oh. Nah ini begitu crude oil keluar, nah kemudian ini kan kita nggak bisa menentukan dia harus banyaknya yang mana, kita nggak bisa menentukan. Kita cari crude oilnya terus teliti, ternyata misalkan ini gasoline kan kalau nggak salah C5 atau sampai C8, kayaknya di atasnya tadi ada harusnya. Nah Hmm. misalnya ini gasoline, ini saya lupa komposisinya gasoline. Nah kalau misalkan bitumen itu aspal maksudnya ya, dia misalkan C30. Nah coba kita cek aja ya, kita cek harusnya ada. Nah ini dia. Oh tapi nggak disebutin how many carbon. Tapi yang jelas bitumen itu longest chain of carbon Yes. gitu ya. Nah misalkan satu crude oil misalkan 80% dia adalah bitumen, kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya udah dimanfaatkan misalnya 20%. Ya oke, bersyukur aja kita dapat gasoline bisa dipakai. Berarti bitumennya gimana? Masa dibuang? Enggak. Hmm. Ternyata kita punya proses yaitu catalytic cracking. Yang misalkan C-nya ini panjang di sana, cracking itu maksudnya dipotong-potong become a shorter chain gitu ya, dipotong-potong. Nah kita juga nggak bisa prediksi hasilnya mau seperti apa. Jadi intinya mah jalani dulu proses cracking. Nah ini kalau misalkan dia pakai catalytic, namanya catalytic cracking. Nanti dipecah-pecah proses, baru produknya dianalyze, kemudian didistillation. Syukur-syukur dia yang diinginkan mencapai misalkan gasoline. Kalau misalkan gasolinenya 80%, oh itu yang diinginkan. Tapi kalau gasolinnya misalkan 20%, oke, berarti prosesnya harus diubah. Nah nggak tahu nanti di sini ubahnya kayak gimana. Catalytic cracking bisa jadi pressure-nya dirubah atau temperature-nya dirubah. Ya, jadi kita adjust pressure sama temperature sehingga mencapai gasoline yang diinginkan setinggi-tingginya. Ya. Jadi I see. cracking itu adalah untuk motong-motong. Tujuannya untuk supply yang kebutuhan yang shorter chain. Ya. Di sini dibilang breaking down katanya ya. Catalytic cracking increase yield gasoline from refinery. Refinery ini tempat dia distillation crude oilnya. Itu by breaking down long chain, kemudian from less valuable fraction, karena ini adalah nggak bermanfaat gitu si aspal ini ya. Kemudian fraction obtained from petroleum into shorter one. Jadi petroleum itu crude oil, dia menghasilkan yang panjang harus dipotong-potong jadi shorter one. Nah shorter chain itu kurang lebih ya, oh ini mah sudah dijelasin ya,
Kalau Oh iya. kalau lebih pendek punya octane number yang lebih tinggi kayak gitu. Hmm. Nah, catalytic cracking also increase octane number gasoline because it produce more branches, alkene or aromatic compound. Nah, contoh misalkan, nah hydrocarbon dia tuh crack pass through gitu ya. Ini adalah bed of zeolite. Jadi Zeolite. aluminosilicate. Jadi maksudnya bed itu adalah jadi dia lapis-lapis. Tentunya di sini ada pori-porinya. Kayak misalkan I think kayak ayaan gini. Ya. Dia dimasukin ke dalam sini. Jadi dia dialirin. Nah, tentunya permukaan-permukaan yang ada itu adalah apa ya, kayak kalau kayak saving, coba save namanya ini ziv, apa bilangnya apa nih? Ziv, saringan. Saringan. Oh, like net. Is it like a net gitu? Apa ya? Net. Ya, kayak net. Nah, tapi di net-netnya itu ada ditempeli yang namanya zeolite. Zeolite itu ya bayangkan aja kayak pasir lah. Ya, pasir. Jadi pasirnya ditempelin di net-net. Tapi net-netnya itu katakan dia berlapis-lapis. Ya, lapis-lapis. Nah, itu diharapkan ketika liquidnya masuk lewat lapisan-lapisan itu, nah berharapnya dia crack. Nah, pasti dia high temperature, under pressure. Nah, pressure-nya juga cukup tinggi juga. Ya. Nah, jadi intinya dari alkene karbonnya harus sama, C8, ini C3. Ini 24, ini nggak mau ya kalau misalkan ini alkene. Jadi hasilnya pun macam-macam, bervariasi banget. Nah, misalkan C24 alkennya berarti 4850. Ininya misalkan ada H2-nya. Ini jadi C misalkan 10 H20. Ini ada 2. Jadi kan ini kurang lebih 20 C-nya. Yang ini 40. Nah, ini misalkan 2 hidrogen, boleh. Kata kuncinya harus menjadi smaller than this. I see. Bisa, jadi kemungkinannya alkene yang lebih pendek, bisa jadi alkene, bisa jadi hydrogen gas. Jadi makanya proses cracking ini dia merupakan teknik untuk supply hydrogen gas. Ya, hydrogen gas. Okay. At simple level, cracking will produce alkane and alkene because there are not enough hydrogen atoms in original molecule to produce 2 alkene. Various isomerism reaction can occur during this process to produce branches chain alkene, cycloalkene, and aromatic which increase the octane number. Jadi dengan cracking itu jadi macam-macam ya. Ternyata dia juga branch chain alkane bisa menghasilkan cycloalkene, bisa aromatic compound juga bisa. Tapi kita nggak bisa menentukan berapa banyaknya ya, kurang lebih gitu. Karena kita bukan Tuhan. Enak kalau Tuhan mah bisa nyuruh, ya aku menciptakan atom, kamu berubah jadi ini. Nah,
Cling, jadi gitu ya. Nah, sekarang variation on above process in hydrocracking. Hmm. Oke. Oke, nah, jadi maksudnya gini. Jadi ada dua sifat, bukan dua sifat, dua cara. Satu Hmm. berkaitan sama catalytic cracking. Jadi di sini use yaitu siloid. Ada juga metode lain. Jadi ada variation, another method itu namanya Hydro. hydrocracking. Nah, hydrocracking itu involve heating long hydrocarbon with hydrogen katanya, kemudian with and a catalyst at high temperature and pressure. Oh. Oke. Nah, oh maaf, oh ya benar-benar. Jadi kalau misalkan tadi catalytic cracking, oke, pakai katalis doang. Tapi ini ada kata hydrocracking, jadi dia pakai hidrogen dan katalisnya tetap. Berarti ada ketambahan hidrogen. Jadi pengembangan dari variation sebelumnya. Ya, dari proses sebelumnya dikembangin hanya pakai ketambahan hidrogen aja. Okay. Nah, this convert long chain alkane into shorter alkane but not alkene. Ya. Yes. Kenapa? Karena dia due to the presence of hydrogen. Karena dia hidrogennya akan masuk ke alkene. Kemudian branches alkane and cycloalkane are produced. Oke, berarti ini branches sama cycloalkane masih tetap terbentuk gitu ya. Kalau di sini katalitik aja, dia masih mungkin menghasilkan yang namanya alkene. Oke, jadi perbedaan antara hydrocracking apa? Oke, salah satu mencolok kalau catalytic converter dia masih kemungkinan menghasilkan alkene. Tapi kalau namanya hydrocracking alkene nggak ada. Kenapa? Karena di sini ada use hydrogen gas. Gitu ya. Oke, nah sekarang tadi menggunakan catalytic cracking. Nah sekarang thermal cracking, dia menggunakan panas di sini. Jadi hanya menggunakan panas. Makanya di sini high temperature above 900 lagi ya. 900. Sometimes also high pressure. Kalau yang tadi kan katalitiknya only 500 degrees Celsius. Kalau ini thermal ya udah pasti dia menggunakan panas yang lebih tinggi. Tujuannya sama, break long chain into shorter chain alkene and alkene, itu that's product gitu ya. Nah alkene, ini udah jelasin tadi, alkene has higher octane number, kemudian alkene but not desirable in engine car. Jadi kalau alkene mah nggak diharapkan. Yang tadi kita bahas yang tadi, higher octane number, shorter chain, branch, kemudian kalau ada alkene, kemudian kalau ada siklo, and ada bensin, gitu ya. Di sini ada reasonnya kenapa alkene itu not desirable. Karena dia form gum. Dan gums ini bisa clog up the engine. Jadi dia nyumbat. Clog ya. Nah, jadi kalau alkene, I don't know, gum berarti kayak permen karet kan ya? Yeah, like. Nah, jadi itu ya menyebabkan clog ya. Makanya motor itu perlu diservis ya, tujuannya combustion place in engine itu dibersihin. Gitu ya. Jadi secara berkala makanya ada berapa kilometer. Nah,
Itu untuk membersihkan itu. Karena kalau nggak membersihkan, begitu ada clog, artinya apa? Artinya ya bisa merusak mesin juga kayak gitu. Oke, ini udah. But they are very useful as a chemical feedstock for making polymer. Oh, ini apa nih? Polymer. Iya. Maksudnya feedstock itu ini si alkinnya ya. Alkinnya bisa pakai membuat polimer. What type of polymerization will happen on alkene? There are two type of polymerization. Which process is that? Itu yang the polymerization. Wait, polymer. Ada two type. Right. Is polymerization the process that to Oh, okay. For alkenes. Yes, for alkene. Kan dia jadi tik-tik NaS2. Dia jadinya adalah Yeah. Is it the opposite one? The no. This is the multiple. Nah, type-nya apa nih? Hold on. Index? No, ya indeksnya memang N-nya indeks. Nah, ini type-nya addition paling Addition. Oh, okay. Addition polymerization. Ada kalau polymerization only two type. Yang satu lagi apa? Addition and satu lagi. Oh, ini biasanya misalkan CS2. Oke, ini with CS2. Nah, nanti yang ini akan become like that. CS2 another. Nah, ini jadi polymer. Ini CS2, ini O, and go on. Nah, ini namanya adalah condensation polymerization. Oke, hanya ada dua. Jadi dia pakai yang namanya ester linkage. Kalau ester linkage kurang lebih kemungkinan besarnya dia condensation ya. Kalau yang punya double bond dia kemungkinannya dia adalah addition. Oke. Bentar. I want to choose. Oke. Breakdown udah, ini mah udah feedstock, alkinya adalah untuk feedstock. Nah, sekarang catalytic reforming. What is the meaning reforming? Reforming itu proses, chemical process, kemudian dia increase octane number of petroleum fraction by increasing portion of branch chain, alkane, cyclo, and aromatic compound. Jadi dia reform dari yang sesuatu, dia form another compound yang punya higher octane number. Nah, itu catalytic reforming. Ya, dia mengubah bentuk si alkane-nya gitu. Oke, ini
achieve by heating hydrocarbon feedstock apa ini sampai 500, kemudian present on catalyst platinum and alumina sport. Oke, kita lihat in table C6. Okay. Isomerization. Oh, okay. Yes. Nah, ini adalah salah bentuk reforming. Some reaction that occur catalytic reforming. Jadi dia form benzene, ada form cyclo, and form branches alkane gitu ya. Oke, yang ini kira-kira yang A 5A mana yang katakan higher octane number? M or N? M. Yes, betul. Yang B? P. Okay, P, that's right. How about C? C. Q, yeah. Yes, very good. Nah, now number 6. Crackling. Kira-kira blanknya apa? Ini H, right? H2 for A. Can I use H2 here? H2. C13H. Oh no. Only di sini menggambarkan produknya di sini 2 product. 2 products. Berarti the key is number carbon and number of hydrogen should be equal. Oh, sorry. Oh, okay. So, C5H10. Yes, that's right. Okay, B. C10H22. Yeah, that's right. And then C6, H6. Oh, sorry, no, C6. Oh, C6H8. C6. Are you sure C6 or C another C? Oh, sorry, C7, yeah. Yes, C7 and C7H. 16. yes, that's right, 16. Wait, what is the process where it has to be below the products? Below the product. Yeah. Sorry, below the reactant. The total number of atoms has to be below the reactant. Oh, the reactant is below number, yeah, from it decomposition, you mean? Oh, no, wait, no. The one where like the alkane turns into a smaller number. Cracking. Oh, cracking. Oh, okay. Cracking, yeah. Jadi ada cracking. Kalau cracking, the chemical process that will broken a long chain into shorter chain. Okay. Kalau reforming berarti yang tadi. Kalau reforming chemical process that make alkene to another form. Jadi another formnya itu ada 3. Oh, tadi isomerism, cyclic. Yes, isomerism, kemudian cyclic, and then polymerize. Itu benzene, aromatization. Aromatization. Ya, berarti isomer to form isomer, to form cyclic, to form aromatic. And this would increase the the octane number. Yes, that's right. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan, kalau misalkan cyclicization itu akan form hydrogen gas ya. Apalagi kalau misalkan aromatic, ini many hydrogen gas. Ya, jadi salah satu source of hydrogen ya bisa from cracking, bisa form catalytic reforming. Ya, oke. I see. Nah, oke. Kita continue aja atau you have ada request? No, I think yeah. Oke, continue aja ya. Nah, sekarang cold gasification and liquefaction.
Oh, oke, Ada menarik nih. Nah, ini jadi dia adalah proses jadi co-gasification. Jadi pasti berkaitan sama co. Oke, learning objektifnya adalah cool gasification sama liquefaction the mean, kemudian right equation involve cool gasification and liquefaction. Oke. Ini ada cool. Kalau cool itu pasti udah banyak karbonnya aja ya. Nah, kemudian into gaseous fuel. Oke, ini maksud gaseous fuel itu apa? Nah, the gasification process usually involve conversion coal into carbon monoxide and hydrogen gas. Nah, mixture 2 ini itulah yang dikenal known syngas. Synthesis gas kepanjangannya. Jadi memang mixture CONS2 itu nggak ada di alam, tapi human created ya, from coal ya into CON hydrogen gas. Nah, kemudian there may also be small amount of methane present. Jadi di syngas itu ada CH4-nya tapi kecil gitu ya. Coal is heated to high temperature. Jadi bukan in 100 kemudian with oxygen and steam. Jadi dicampur C kemudian O2 and H2O. Jadi untuk gasification harus ada C, ada O2, ada H2O. Di sini 100 degree Celsius, kemudian high pressure. Ya. Nah, kemudian di sini barulah di sini ada variation reaction occur in co-gasification. Nah, prosesnya jadi dengan bercampurnya ketiga raw material ini kemungkinannya macam-macam gitu ya. Kemungkinannya dia bisa juga menghasilkan CO2 ya mungkin. Nah, ini juga menghasilkan CO juga mungkin. Nah, nanti CO2-nya react with carbon, hasilnya 2CO2 mungkin juga gitu kan. Nah, C sama H2O juga mungkin juga gitu kan. Nah, C react with hydrogen juga, CH4 juga mungkin gitu ya. Nah, kemudian syngas variation syngas variation composition CO and H2. Nah, itu is needed for different process. Bentar. Teng. Jadi maksudnya apa ya? Variasi dari komposisi syngas. Ini different process itu apa? Maksudnya combustion atau apa gitu ya? Bentar. Rasanya ke arah combustion rasanya ya. Jadi karena dia mau dibuat fuel masalahnya. Sekarang kita duga bahwa dia tujuannya untuk fuel ya. Jadi untuk beda beberapa proses. Kemudian untuk memvariasi itu memakai water gasive reaction. Jadi water itu akan dipakai. Berarti kita lihat prosesnya dulu. If syngas is treated with steam, CO-nya react with steam, dia reduce CO, tapi dia hydrogen gasnya dia increase. Ya. Jadi maksudnya tekniknya dengan H2O aja dia bisa merubah rasio karbon sama rasio yang ini CO2 sama hydrogen gas. Ya. Syngas which have been purified by removal sulfur compound can be converted synthetic natural gas.
What? Substitute natural gas. Dengan sulfur. Ini nggak berbahaya. Wait. Syngas purified by nah kalau syngasnya nggak ada sulfurnya maksudnya gitu, kayaknya gitu ya. I syngas. Maksudnya syngas itu udah there is no sulfur compound ya kalau saya Yeah. tangkap. Oh yeah. Ini ya. Yeah. There's no more sulfur. Oke. Jadi yang dimaksud syngas itu dia spesifik. Kalau di sini mah berkaitan sama pengertiannya mixture dari CO and H2O ya. COH2. Dan di sini masih diperbolehkan small amount of methane present. Oke, berarti nggak ada sulfurnya. Nah, syngas itu convert ke synthetic natural gas. Ini mah kependekannya aja. By heating with more hydrogen. Oke. Aduh, ada aja. Okay, coal are more plentiful than natural gas. This reaction can be used to increase supply of natural gas. Okay. Nah, the product is clean burning fuel. Impurities of sulfur are removed, which is easier to transport. Okay. Karena kalau sulfurnya compound masih ada, masalahnya adalah es itu bisa menyebabkan kurang lebih corrosion ke tank kontainernya. Ya, jadi makanya sebelum dia transport pakai mobil, kompres apa, makanya make sure bahwa gasnya itu sulfur compoundnya should be removed gitu ya. Gini. Karena berkaitan sama coke kan dia arang gitu ya, dia contain carbon, kita nggak bisa bilang saya masih susah untuk menghilangkan dia 100% carbon itu susah, pasti ada sulfurnya sedikit banget. Nah ini pasti mau nggak mau kan O2 and H2O. Jadi byproductnya pasti ada kemungkinan SO2 juga mungkin sih. Ini should be remove yang ini ya. Jadi sulfur itu di coal itu sebagai namanya impurity. Yeah. So we don't want to have sulfur oxide or oxide karena dia present in the oxide karena sulfur compound bisa SO2 or SO3. Okay. Ya. Nah bahaya lagi kalau di sini ada H2O. Nah bahaya apa? H2SO4. Iya, kalau SO2 nanti jadi H2SO3, kalau SO3-nya jadi H2SO4 gitu ya. Nah itu acid condition ya, kemudian kondisinya cocok untuk corrosion itu. Oke, nah kalau coal liquefaction apa? Berarti kalau yang tadi gasification, berarti dia harus ada CO, ada H2 ya. Yang pertama ada CO and H2. Ini mah present small CH4. Untuk kontrol yang ini pakai namanya water. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk katakan jadi CO-nya dengan water dia akan bisa jadi CO2 and hydrogen. Jadi dia untuk katakan reduce ini di sini adalah untuk increase. Jadi caranya gampang ya, react with water sieving reaction katanya. Kemudian kalau katakan untuk menghasilkan CH4 berarti CO itu harus direaksiin sama hydrogen gas supaya jadi CH4 di sini.
Oh, sama okay. H2O nggak salah. Ya, CH, H2O. Jadi H2O. untuk menghasilkan methane. Me too. Ya. Jadi ada dua. Untuk katakan mengubah rasio CO sama H2 berarti pakai water. Water, okay. Jadi pakai syngas dengan water. Nah, kalau Mhm. syngasnya mau diubah ke methane, caranya gimana? React with hydrogen gas. Yes. Okay. Ya, So water and hydrogen gas. Okay. iya, water and hydrogen gas. Nah, kemudian liquefaction. Di sini convert coal into liquid. Wah, keren ya. Parutan bisa jadi liquid hydrocarbon. Oke. Nah, di sini how to be liquefy itu either direct or indirect. Kemudian kita mau bahas dua. Indirect process, coal mixed with solvent, mixed with the solvent and hydrogen. Kemudian to high temperature, dia around 400, and kemudian high temperature. Ada catalyst juga. Mhm. Nah, ini red mud. Apa red mud? Red mud kayak lempung merah. Red mud. Oh iya benar. Oh, okay. Dia memang Oke, jadi maksudnya memang apa ya, dari alam juga makanya ya. Mm. Ini which is a byproduct processing bauxite extraction aluminium. Oh, oke. Jadi byproductnya. Oh, okay, okay. Nah, kemudian this-nya ini akan reaction jadi gampang begitu. Carbon, hydrogen gas, react asal temperature-nya tinggi, high pressure, kemudian catalyst, dia using catalyst. Yeah. Nah kemudian C6H14 itu liquid at room temperature and pressure. Itu direct. Nah sekarang kalau indirect, dia caranya adalah yang tadi ya, syngas, mostly CO and hydrogen, from gasification into liquid hydrocarbon using namanya Fischer-Tropsch process. Nah, dia kondisinya adalah temperature-nya 300, kalau yang tadi 400. Ini menggunakan high pressure sama catalyst-nya beda. Kalau tadi catalyst-nya red mud, yang ini ya pakai ruthenium atau aluminium support. Ini kalau ini indirect. Indirect. Jadinya tetap sama. Kalau ini mah CO ya. Kalau ini mah carbon. Kalau direct itu artinya coal liquefaction. Berarti kalau direct dia menggunakan coalnya. Jadi C ditambah H2 jadi liquefy hydrocarbon. Liquid hydrocarbon. Nah, kalau misalkan indirect dia menggunakan syngas maksudnya. Syngasnya kan CO sama H2 yang react ya. Jadi menggunakan pressure, temperature-nya 300, tetap high pressure, tapi catalyst-nya berbeda, ruthenium. Tapi raw materialnya berbeda, raw materialnya pakai syngas. Kalau misalkan coal liquefaction yang indirect, yang direct dia langsung menggunakan coal-nya ya. Directly coal. Yes. Nah, sekarang kita menggunakan kalau carbon footprint. Carbon dioxide production from burning fossil fuel. Keren ya, ada footprint carbon. Selama ini yang dikenal mah footprint hanya tangan doang, hanya kaki doang.
All fossil fuel contain carbon, and when they burn, carbon is converted to carbon dioxide. Ada juga carbon monoxide and soot. Kalau ada carbon monoxide and soot artinya incomplete gitu ya. Incomplete. Yeah. Carbon dioxide produced burning fuels, fossil fuel is believed contribute to climate change. Oke, yang ini mah greenhouse effect. Oh yeah. Yeah. So it is important to able to compare amount of carbon dioxide produced when different fuel are burned. Oke, berarti itu yang jadi carbon footprint kayaknya. How many carbon dioxide produced? We can study enthalpy change combustion given ini to compare three fossil in term amount of carbon dioxide per gram fuel burn. Nah, jadi ada bentar ya. Oh ini. Jadi maksudnya kalau fossil fuel itu dilihatnya adalah how many carbon dioxide per form ya per gram of fuel gitu ya. Kemudian juga energy release in 1 mole yang ini. In 1 mole. In 1 mole of fuel. Jadi ada dua yang diperhatikan ternyata. Fuel itu adalah CO2 yang dihasilkan of 1 gram fuel. Nah, kemudian itu dilihat dari energy release of 1 mole of fuel. Berarti yang ini 1 gram, yang ini 1 mole. 1 mole. Kemudian ini CO2, Energy. ini energy release. Gitu ya. Bentar ya. Oh yeah. My wife call bentar. Oh yeah. That's okay. Halo ya Ma? Yap. Belum Ma, bentar lagi. Iya oke. Tunggu ya. Ya oke, nanti aku calling lagi. Ya. Iya. Yang ini equationnya ini mau bicara mengenai complete itu harus CO2. Nah ini complete. Jadi intinya kalau carbon dia CO2, kalau ada hydrogen form H2O. Okay. Kemudian we can now calculate amount of carbon dioxide produced of 1 mole of fuel. Nah kalau 1 mole carbon pasti akan menghasilkan 1 mole CO2. Kenapa? Right ya. Yang ini mah 1 mole CH4 pasti akan menghasilkan 1 mole CO2. Ini octane, there are 8 carbon, dia pasti menghasilkan 8 mole. Ya, jadi only look at the number of carbon in fuel. Okay. Ya, Nah. Now, ini kita sekarang jadi divided its value by molar mass of fuel burn. Nah, jadi ini kalau carbon ini kan tujuannya untuk mencari ini carbon dioxide per gram fuel burn. Nah, ini caranya dibagi 12, mol-nya, ini methane, ini juga octane. Jadi ini dapatnya ya ini angkanya. Ya, berarti wait. Nah kalau ini dicek how much energy? Ya kalau ini mah per kg per energy release.
Mm. ya per What is energy. the values? The 394,891. Yang mana yang ini? Oh no, the yang the ini. divided. Yeah. Itu adalah energy from yang ini. Combustion ya. Yes. Oh, I see. Enthalpy combustion. Hmm. Ya. Oke, nah berarti yang didapatkan di sini adalah ada dua berarti, yaitu gram CO2 ini per gram fuelnya ya. Kemudian yang kedua ini kita diarahkan ke sini adalah di sini sama-sama ini gram CO2 per kilojoules Kilojoules. energy Okay. release.